Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الخادرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وبلغ على رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Dan tentunya kita menghimbau kepada kita semuanya untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga selawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kepada kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini 24 Agustus 2023, itu artinya kita masih berada bulan yang bersejarah sebagai bangsa Indonesia, bulan Agustus, di mana bulan Agustus ini kita memperoleh kemerdekaan atas perjuangan darah, pikiran, tenaga dari bangsa Indonesia itu sendiri, yang pada akhirnya diakui oleh PBB yang diproklamirkan 17 Agustus 1945. Jadi pada hari ini, pada tahun ini kita sudah 78 tahun mengalami, menikmati kemerdekaan. Alhamdulillah wa syukurillah, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, itu adalah hak asasi pada setiap individu, pada setiap manusia. Yang menjadi pertanyaan sekarang, yang dimaksudkan dengan kemerdekaan itu banyak. Bukan hanya harus merdeka dari penjajahan dalam artian penjajahan fisik, tapi kita menginginkan yakni kemerdekaan dalam berbagai hal, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan menikmati hak, kebebasan berbudaya, kebebasan beragama dengan baik, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk itu yang menjadi pertanyaan, betulkah kita sekarang ini sudah merdeka? Jawabannya, kita semuanya ini sudah merdeka dalam artian sudah terjauhkan dari namanya penjajah sejak 75 tahun yang lalu, 78 tahun yang lalu. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kemerdekaan-kemerdekaan yang lainnya itu juga kita sudah merasakannya? Seperti hanya negara-negara lain mungkin boleh jadi kemerdekaannya kurang lebih sama dengan negara kita. Mereka menikmati fasilitas negara, mereka mendapatkan perhatian dari negara. Secara konseptual, alhamdulillah kita bangsa Indonesia, anak yatim, orang miskin, dan sebagainya, itu adalah tanggung jawab oleh pemerintah atau negara. Jamaah yang saya muliakan, kalau kita melihat Al-Quran, ada 3 nabi yang disebut dengan pejuang kemanusiaan. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam, dan yang ketiga adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga nabi ini disorot sebagai pejuang kemanusiaan, bukan berarti yang lainnya tidak, akan tetapi yang paling mendapatkan banyak tantangan ketiga nabi ini. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
disebut sebagai pejuang monoteisme. Dia adalah bapak pejuang monoteisme, di mana masyarakat waktu itu menjadi keharusan menyembah selain daripada Allah. Yang dijadikan Tuhan adalah sesuatu yang dibikin, sebutlah itu pahatan, sebutlah itu dari kayu, dari batu, dibikin seolah dibikin begitu indah, yang kemudian mereka menyembahnya. Apa yang terjadi? Masyarakat yang kira-kira bertolak belakang dengan pemikiran penuhanan seperti ini, maka mendapatkan celaan dari masyarakat, dari pemerintah atau dari raja yang memimpin saat itu. Akan tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam memahami bahwa apa yang dilakukan oleh raja, apa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan akal pikiran manusia. Amat tidak logis, sesuatu yang kita bikin sendiri yang kemudian kita juga menyembahnya. Itu sesuatu hal yang sangat rasional, bahwa ini sangat bertentangan dengan akal pikiran manusia. Yang seharusnya Tuhan itu adalah memberikan manfaat terhadap dirinya, memberikan manfaat terhadap kehidupan manusia, memberi manfaat terhadap kehidupan begitu banyak makhluk yang ada di muka bumi ini. Tapi ternyata apa yang disembah oleh mereka sesuatu yang sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam saking jengkelnya kepada mereka, suatu waktu diajak untuk menyembah berhala, beliau beralasan sakit. Meskipun secara fisik ya beliau tidak sakit, tetapi yang sakit itu adalah sungguh luar biasa, karena diajak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal pikirannya, adalah hatinya karena tidak sesuai dengan akalnya untuk menyembah sesuatu yang dibikin oleh umat manusia. Maka apa yang terjadi pada saat itu, pada saat orang-orang pergi dari tempat penyembahan itu, maka dia datang sendiri dan menebas, menghancurkan semua berhala-berhala yang kecil. Lalu dicarilah siapa yang melakukan ini, dan semua orang tahu bahwa ada satu-satunya orang yang mencela Tuhan kita, yaitu Ibrahim. Maka dicarilah Ibrahim dan dipanggil pada tempat pemujaan itu, maka dimintailah bahwa siapa yang merusak ini. Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu setelah dia pecahkan berhala-berhala kecil, dia menggantungkan kapaknya di leher yakni berhala yang paling besar saat itu. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Dia mengajak orang itu untuk berpikir. Dia berkata bahwa siapa yang memecahkan ini? Nabiullah Ibrahim mengatakan ini adalah yang paling besar. Dia tidak mengatakan yang paling besar ini yang memecahkan. Akhirnya mereka menjawab sendiri sesuatu yang tidak masuk akal. Apa yang dikatakan? Karena itulah yang dipahami bahwa tidak mungkin berhala ini yang memecahkan berhala yang kecil ini. Maka sebetulnya itu sudah terjawab bahwa berhala yang besar ini tidak punya daya, apatah lagi berhala yang paling kecil. Itu secara logika yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengajak kepada mereka bertuhan, bahwa sesungguhnya ada Tuhan, bukan ini yang kamu cipta. Makanya apa yang terjadi kaum muslimin di suatu malam, karena beliau juga sementara mencari Tuhan sebelum dia diangkat menjadi rasul, di malam harinya itu, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Di malam hari itu beliau melihat yakni bintang cemerlang memancarkan cahayanya, lalu dia katakan bahwa inilah haza rabbi. Haza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Karena di malam kegelapan ini tidak ada makhluk lain yang bercahaya yang menampakkan dirinya kecuali bintang. Tetapi apa yang terjadi? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tetapi menjelang pagi ternyata bintang itu menghilang, dan dia katakan ini bukan Tuhanku, karena dia menghilang. Tuhanku itu adalah abadi. Kemudian berikutnya apa yang terjadi? Falamma ra'al qamara bazigan. Di malam hari berikutnya dia melihat bulan purnama begitu terang.
cahayanya lebih terang daripada bulan, daripada bintang, maka dia juga katakan haza rabbi, ini adalah Tuhanku. Tapi apa yang terjadi kaum muslimin? Begitu bulan berlalu, dia menyimpulkan ini bukan Tuhanku, meskipun dia lebih besar daripada bintang, lebih bercahaya daripada bintang, tapi ternyata dia menghilang, makanya ini bukan Tuhan saya. Dan yang terakhir, dia melihat falamma ra'asy-syamsa bazigatan qala haza rabbi. Namun setelah beliau itu melihat bagaimana matahari itu memancarkan sinarnya yang jauh lebih terang daripada bulan dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, dia juga katakan bahwa ini adalah Tuhanku. Dia merasakan bahwa matahari itu memberikan efek positif dalam hidupnya. Kalau yang disebut dengan itu tadi sama sekali tidak memberi manfaat. Boleh jadi ini adalah Tuhan, tapi setelah matahari itu hilang di malam kegelapan, maka dia katakan ini bukan Tuhanku. Maka pada akhirnya datanglah hidayah Allah Subhanahu wa taala dan dia kembali kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifa. Maka dia menghadapkan wajahnya kepada yang menciptakan langit dan bumi, ya, sebagai agama yang benar. Wa ma'ana minal musyrikin, dan saya tidak akan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jemaah yang saya muliakan, yang menjadi perlu kita pikirkan bersama bahwa seperti apa yang namanya bertuhan sesungguhnya. Oleh karena memahami, mengetahui bahwa Tuhan itu ada, saya kira negara kita memberikan kebebasan untuk itu. Negara memberikan kebebasan kita untuk beragama dengan baik. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah betulkah sampai sejauh itu dalam kaitan memberikan kebebasan beragama kepada kita. Yang saya maksudkan adalah masih ada hal-hal tertentu yang kadangkala memaksa kita, dalam artian bagi orang yang mau melakukannya karena ada keinginan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melakukan pelanggaran terhadap agama. Saya berikan satu contoh yang sangat kecil. Meskipun ini susah dibuktikan, tapi laksana buang angin, ya ada rasanya tapi tidak kelihatan zatnya. Apa yang terjadi kaum muslimin? Masih ada posisi tertentu tidak bisa didapatkan oleh orang tanpa dengan melalui dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama itu sendiri. Itu jelas di dalam Al-Quran, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan disogok itu dua-duanya adalah penghuni neraka. Tetapi di negara kita itu masih sering kita mendengarkan, boleh jadi untuk jabatan ini, boleh jadi untuk ini, untuk itu, tapi harus dengan cara seperti ini. Artinya kebebasan beragama itu oke, negara memberikan kita itu, tapi masih ada hal-hal tertentu masih perlu kita perbaiki. Bukan berarti bahwa kita ini menyoroti, tetapi adalah bagian daripada kehidupan kita untuk memperbaiki negara kita, untuk mewujudkan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Yang berikutnya, kita memahami bagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadapi tantangan yang luar biasa, yang mana waktu itu adalah Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka yang pertama dihadapi itu bagaimana Fir'aun ini yang memiliki watak, tidak mau tergantikan dan merasa dirinya yang hebat dan tidak ada yang pantas untuk menggantikannya. Maka pernah suatu waktu dia meminta kepada orang cerdik pandai bahwa tolong, apakah kira-kira akan ada manusia yang akan menggantikan saya? Maka orang ahlinya mengatakan sudah ada. Sekarang ini bagaimana kondisinya? Sekarang ini dia sedang dihamilkan dari ibunya. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Karena bencinya dan cintanya dengan sebuah jabatan, maka calon penggantinya ini itu dia merasakan sesuatu yang tidak baik, tidak enak terhadap dirinya. Maka semua orang yang hamil saat itu dikumpulkan lalu dibunuhnya. Ya, kalau kondisi sekarang boleh jadi bukan kita membunuh orang yang hamil yang kira-kira itu adalah tantangan kepada kita, tetapi boleh jadi ada namanya pembunuhan karakter. Orang yang baik itu diupayakan terkesan di masyarakat menjadi orang yang tidak baik. Orang yang jujur diupayakan supaya ada kesan orang itu adalah tidak jujur.
Orang yang baik dianggap sebagai tidak baik dan seterusnya. Ini adalah bagian perilaku daripada Fir'aun. Sungguh pun tidak sekejam seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu. Jemaah yang saya muliakan, makanya sekarang ini adalah tahun politik, maka perlu kita berhati-hati. Jangan sampai yang kita mendapatkan informasi yang lebih banyak, orang yang baik justru dijadikan sebagai orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik dianggap sebagai orang yang sebaliknya. Tetapi yang pasti siapapun yang diangkat oleh permukaan, bagi saya itu adalah orang-orang yang terbaik untuk negara kita. Maka sepantasnya kita untuk saling menghormati dan saling memberikan penilaian-penilaian yang terbaik untuk anak bangsa yang memang sepatutnya kita berikan penilaian yang positif. Hadirin yang saya muliakan. Kemudian yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pejuang keadilan yang sungguh luar biasa. Sekarang ini saya masih bertanya-tanya, dan mungkin boleh jadi kita sepaham atau tidak sepaham. Bagaimana kaum muslimin? Ternyata kalau kita bicara tentang aturan dalam negara kita ini, termasuk negara yang paling bagus aturannya. Tapi yang menjadi persoalan adalah sejauh mana implementasi, aplikasi daripada hukum yang ada itu. Di masa Nabi SAW ada seorang perempuan yang boleh dikata perempuan yang memiliki status sosial yang baik, di mana saat itu sangat disayangkan kalau Rasul SAW menjatuhkan potong tangan kepada perempuan ini, oleh karena dia adalah wanita terhormat, dia adalah wanita yang baik-baik melakukan pencurian dan sudah pantas untuk dipotong tangannya. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Tampillah seorang sahabat, ya, setelah mereka sepakat bahwa andalah yang menghadap kepada Nabi. Begitu saking banyaknya orang membela perempuan ini, dia disuruh menghadap kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan perempuan itu dimaafkan oleh Nabi SAW dan tidak dilakukan yang namanya pemotongan tangan. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Pada saat sahabat ini menghadap kepada Nabiullah SAW menyampaikan keinginannya, bahwasanya si fulana ini melakukan pencurian dan memang aturannya potong tangan, tapi ya Rasulullah, bolehkah dibatalkan aturan itu karena dia termasuk perempuan yang baik-baik di mata orang Arab? Nabiullah SAW waktu itu berubah mukanya menjadi merah. Mengapa? Dia katakan, laukanat Fatimah binti Muhammadin sarakat lakata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah anaknya Muhammad SAW mencuri, itu pun juga pasti saya akan potong tangannya. Apa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan kadangkala ini muncul di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa hukum itu kalau ke atas itu tumpul, tapi kalau ke bawah sangat tajam. Nah inilah yang kita khawatirkan, artinya masih jauh daripada kemerdekaan dalam pelaksanaan hukum. Nabiullah SAW sebagai pemerintah waktu itu, sebagai Nabi, sebagai Rasul, kepala negara, tidak ada perbedaan. Siapapun yang melakukan kejahatan, maka pasti akan mendapatkan imbalannya. Maka pasti dia mendapatkan punishment daripada perlakuannya itu. Itulah yang terjadi. Tapi sekarang ini kaum muslimin, saya tidak tahu apa kita sepakat atau tidak, bahwasanya masih perlu peningkatan yang namanya keadilan di dalam pelaksanaan hukum itu. Sekira banyak sekali cerita-cerita yang kita dengarkan, apalagi yang berseliweran, yang namanya Instagram atau di mana saja, di FB dan sebagainya. Masih banyak hal-hal yang perlu kita tunjukkan keadilan. Pertanyaannya sekarang, siapa mereka? Tentu adalah bagian daripada kita. Siapa yang membentuk undang-undang? Itu tiada lain adalah bagian daripada kita semuanya. Jemaah yang saya muliakan, saya kira inilah yang sempat sampaikan. Mudah-mudahan tiga nabi sebagai sampel pejuang keadilan, pejuang kemerdekaan, menjadi perhatian kepada kita, dan mudah-mudahan kita semuanya adalah pewaris-pewaris Rasul dalam rangka menegakkan kemerdekaan untuk kemanusiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa zikri ayatil hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الخادرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واذل من هزل المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم ولذكر الأكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة